welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Di video kali ini, kita akan bahas sesuatu yang spesial, yaitu Sakamoto Days. Buat yang baru mampir, silakan like dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru yang pastinya akan lebih seru lagi. Tanpa basa-basi lagi, langsung gas aja ke ceritanya. Awal cerita dimulai di dalam sekolah yang dimana Sakamoto bersama istri tercinta menghadiri sebuah acara di sekolahnya Hana. Sang istri bertanya, apakah tidak masalah kalau menyerahkan urusan toko kepada Shin dan Lu? Istrinya berharap kalau mereka dapat diandalkan dalam mengurus toko dengan baik. Namun, Sakamoto merasa kalau mereka akan baik-baik saja. Di sisi lain, di dalam toko Sakamoto, Shin kesal dikarenakan Lu selalu memakai apron miliknya untuk melakukan pekerjaan yang sangat kotor. Mendengar hal itu, Lu mengeluh dikarenakan Shin menyuruh Lu untuk membersihkan jendelanya. Lalu Shin kembali menjelaskan kalau Shin lah yang bertanggung jawab di sini selama Sakamoto dan Aoi menghadiri acara di sekolah Hana. Namun, di tengah perdebatan antara Shin dan juga Lu, tiba-tiba Heisuke datang untuk mengambil beberapa roti daging celeng lagi. Lalu Lu melempar sesuatu ke arah Shin dikarenakan Shin menyelinap masuk ke dalam pikiran orang lain layaknya orang mesum. Jadi, Lu tidak tahu ternyata selama ini Shin terus-terusan membaca pikiran dari Lu, sehingga membuat Lu tidak nyaman berada di sekitar Shin. Mendengar hal itu membuat Shin terkejut. Lalu Shin meminta maaf dan segera pergi meninggalkan toko. Melihat hal itu, Heisuke bertanya, apa Lu tidak ingin mengejarnya? Lu menjelaskan kepada Heisuke bahwa Lu tidak akan mengejarnya, dan Lu juga menyuruh Heisuke untuk pergi dari hadapannya dengan segera. Tidak lama kemudian, di saat Lu berpikir bahwa Shin bisa keluar masuk seenaknya sendiri, tiba-tiba datang sekelompok pembunuh bayaran dan bertanya, apakah ini tempatnya? Melihat kelompok tersebut membuat Lu terkejut. Kelompok tersebut yang melihat nentek yang dipakai oleh Lu bertanya, apakah kau yang namanya Shin? Ya, jadi ini lebih mudah. Kalau begitu, kemarilah, ikutlah bersama kami. Setelah itu, Lu diikat dan dibawa oleh kelompok tersebut menggunakan mobil. Salah satu pembunuh bayaran tidak menyangka setelah 11 tahun kabur dari lab, ternyata Shin masih hidup damai di kota seperti ini. Dikarenakan dirinya mengira kalau Shin sudah lama mati, namun warna rambutnya bahkan sudah berubah. Dan dilihat-lihat dari namanya, dirinya yakin kalau Shin itu seorang pria. Pembunuh bayaran yang sedang menyetir bertanya kepada Tuan Tanaka. Mungkin ini agak sulit dijelaskan, tapi apa kau pikir? Orang ini adalah anak yang ada di foto. Mendengar hal itu, Tanaka menjelaskan bahwa Tanaka yakin kalau dia adalah anak yang sama dengan yang ada di foto. Dan dirinya juga menggunakan name tag yang bertuliskan nama Shin. Jadi, apakah kau mau kubunuh? Pria itu langsung meminta maaf dikarenakan dirinya telah salah mengira. Namun, kawannya bertanya, apa yang akan mereka lakukan pada anak ini? Memangnya dia orang yang seperti apa? Tanaka menjelaskan bahwa Tanaka tidak tahu detail pastinya seperti apa. Dikarenakan Shin merupakan manusia hasil eksperimen dengan kekuatan supernatural yang bisa membaca pikiran seseorang.
Kawannya yang mendengar hal itu merasa kalau itu cukup mengerikan, dikarenakan seseorang yang dapat membaca isi kepala dari orang lain. Emangnya siapa yang ingin berada di sekitar orang seperti ini? Dan kedengarannya Shin seperti orang yang sangat kesepian. Mendengar obrolan mereka membuat Lu menjadi kesal. Lalu Lu menendang Tanaka, yaitu pembunuh bayaran tersebut. Setelah itu, Lu menjelaskan kalau Lu sudah mengerti, jadi Shin mungkin bodoh. Tapi Shin merupakan seorang yang lebih baik daripada kalian. Hanya karena seseorang memiliki perbedaan. Berani sekali kalian menganggap hidupnya sengsara. Tanaka terkejut, lalu Tanaka bertanya, "Siapa namamu?" Lu menjelaskan bahwa namanya adalah Lu Xiaotang. Sedangkan kawannya yang melihat hal itu sudah memberitahu terlebih dulu pada Tanaka. Tapi Tanaka tidak mendengarkan ucapan dari dirinya. Di sisi lain, Shin kembali ke toko Sakamoto, namun Shin melihat tokonya kosong. Dan Shin bertanya dalam hati, kemana perginya Lu? Lalu Shin menemukan sesuatu yang mencurigakan, dan Shin segera mengambilnya. Di saat bersamaan, Sakamoto dan keluarganya pulang dari acara sekolah anaknya. Sakamoto bertanya, apakah telah terjadi sesuatu? Shin menjelaskan bahwa di saat Shin kembali, Lu sudah tidak ada. Shin langsung meminta maaf dikarenakan ini semua adalah salahnya Shin. Sedangkan Sakamoto langsung mengecek HP-nya dan Sakamoto melihat bahwa Lu berada di sekitar jalan tol menuju ke arah barat. Shin yang membaca isi pikiran dari Sakamoto bertanya, apa maksud dari Sakamoto? Sakamoto menjelaskan bahwa pin nama yang kalian pakai terdapat sebuah alat pelacak atau GPS. Mendengar hal itu membuat Shin menjadi terkejut dikarenakan dirinya tidak menyangka ternyata selama ini ada alat pelacaknya. Lalu Sakamoto mengajak Shin untuk pergi dan membawa Lu kembali ke toko. Sedangkan di mana di tempat Lu berada, Tanaka ketakutan dikarenakan Tanaka sudah salah menculik orang. Oleh karena itu, maka kelompok Empos akan membunuh kelompok Tanaka. Jadi, Tanaka memutuskan untuk cepat keluar dari jalan tol. Namun kawannya menjelaskan bahwasanya pintu keluar selanjutnya masih sekitar 15 km lagi. Kawannya juga menyarankan untuk berpura-pura bilang kalau anak itu adalah Shin. Sedangkan Lu merasa bersalah kepada Shin dikarenakan Lu telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya Lu katakan. Setelah itu, pembunuh bayaran tersebut melihat sesuatu dari kejauhan dan ternyata itu adalah Sakamoto dan juga Shin. Melihat hal itu, Lu memanggil nama Shin. Mendengar perkataan dari Lu membuat Tanaka terkejut. Sakamoto menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk membawa kembali karyawannya. Tanaka kebingungan tentang Shin yang asli. Lalu Tanaka mencoba untuk membandingkan antara Shin dengan foto yang Tanaka pegang. Beberapa saat setelah Tanaka melihatnya, Tanaka yakin bahwa Shin yang di sana adalah yang aslinya. Lalu Tanaka menyuruh kelompoknya untuk menangkap Shin. Shin yang tidak sengaja membaca isi pikiran dari Tanaka langsung bertanya, apakah mereka berasal dari laboratorium. Lalu mereka segera turun dan beralih menggunakan motor untuk menangkap Shin. Salah satu pembunuh bayaran meledek Sakamoto dengan sebutan babi gendut. Namun Sakamoto langsung menendang motor tersebut hingga membuatnya terjatuh. Setelah itu
Shin melompat ke salah satu mobil yang mengangkat kayu dan meminta sepotong kayunya. Shin segera melempar kayu tersebut ke lingkar motor itu sehingga membuatnya terjatuh. Melihat hal itu, Pak tua itu bertanya, apakah Shin sedang melakukan syuting film atau semacamnya. Sedangkan Sakamoto langsung menghajar salah satu kelompok tersebut dengan menggunakan kendaraan yang sedang Sakamoto bawa. Tanaka terkejut dikarenakan orang yang sedang Tanaka lawan bukanlah orang biasa. Namun, Lu menyarankan Tanaka untuk menghentikan ini semua dan juga jangan berani membuat Sakamoto marah. Sebelum kalian menyesal, maka sebaiknya kalian berhenti dan segera meminta maaf. Mendengar hal itu membuat Tanaka kesal. Lalu Tanaka langsung mencekik Lu dan memberitahu tentang apa yang akan terjadi kalau kelompok Tanaka kembali ke lab dengan tangan kosong. Dikarenakan menurut Tanaka, mereka lebih menakutkan ketimbang kelompok dari Sakamoto. Oleh karena itu, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di sisi lain, Shin langsung meloncat tepat ke atap mobil dan Shin bertanya, apakah lu baik-baik saja? Tanaka langsung memanggil kawannya dengan sebutan Seba. Namun Seba yang mendengarnya malah mengabaikannya begitu saja. Seba kesal dikarenakan Seba tidak bisa mendengar suara dari radio tersebut. Lalu Seba segera keluar dan naik ke arah atap mobil itu dikarenakan Seba didesak untuk melakukan hal itu. Lalu Seba meminta bonus atas pekerjaan ini. Shin berpikir jika Seba maju, maka Shin tidak akan bersikap lunak. Tanaka langsung mengambil alih kemudi dan menjelaskan bahwa Seba harus melakukan bagian. Seba yang mengalami situasi tersebut merasa kesal dikarenakan itu benar-benar sangat menyebalkan buat dirinya, dikarenakan mempunyai bos yang sangat tidak becus. Lalu Seba segera mengaktifkan kemampuannya, yaitu menghilang. Ia sama seperti tembus pandang, seperti DML yaitu Hero Natalia. Sakamoto dan Shin terkejut dengan kejadian itu. Lalu Shin tiba-tiba dibanting ke mobil lain dan Shin juga merasa dicekik. Setelah itu, Seba segera menyerang Sakamoto. Namun, Sakamoto berhasil menghalau serangan itu sehingga membuat Seba tidak menyangka kalau Sakamoto mempunyai insting yang sangat bagus. Lalu Sakamoto segera mencekik Seba. Seba yang mengalami hal itu merasa kesakitan dan meminta Sakamoto untuk melepaskannya. Seba memecahkan tangki kereta yang Sakamoto kendarai sehingga membuat kereta tersebut meledak. Shin yang menyaksikan kejadian tersebut terkejut, sedangkan Seba segera kembali ke atap mobil. Lalu Seba mengatakan, jadi itu seseorang yang dijuluki sebagai sang legenda pembunuh bayaran. Dikarenakan Seba rasa dirinya telah membunuh, jadi lupakan saja Sakamoto. Lagi pula, kelompok Tanaka akan kembali dengan memakai rencana A dan mereka akan memberikan Lu sebagai gantinya. Tanaka yang mendengar hal itu menjelaskan bahwa itu bukan rencana A. Di sisi lain, di timnya Sakamoto hanya bisa melihat kelompok pembunuh bayaran yang pergi melarikan diri. Shin kesal dikarenakan mereka menghancurkan motor yang mereka miliki. Sedangkan Sakamoto melihat ponselnya dan melihat bahwa pelacak GPS yang mati di sekitaran Okutabi. Dan Sakamoto bertanya, siapa sebenarnya mereka? Shin menjelaskan kepada Sakamoto bahwa mereka berasal dari laboratorium.
yaitu sebuah fasilitas penelitian sains di bawah tanah yang dikenal sebagai lab. Dan itu bukan fasilitas yang diakui secara resmi oleh pemerintah, dan juga merupakan tempat di mana Shin dibesarkan. Shin juga pernah tinggal di sana cukup lama. Yang jelas, mereka adalah kumpulan orang-orang aneh. Tapi mereka tidak pernah melakukan kekerasan seperti ini. Shin juga tidak pernah melihat peralatan itu sebelumnya. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Lalu Sakamoto bertanya, apakah Shin tidak keberatan kalau mereka mengunjungi rumah lama Shin? Singkat cerita, yang dimana Heisuke mengunjungi toko Sakamoto. Heisuke bertanya, apakah ada Shin dan Sakamoto? Dikarenakan Heisuke menemukan 500 yen di bawah vending machines. Namun Aoi menjelaskan bahwa Sakamoto dan yang lainnya tidak ada di toko, dikarenakan Aoi berencana ingin menceritakan kepada mereka soal Parents Day. Tapi sayangnya Sakamoto dan yang lainnya tidak ada di sini. Heisuke yang melihat hal itu panik dan mencoba menenangkan Aoi yang sedang menangis. Namun Heisuke gagal untuk menenangkan dirinya. Lalu Heisuke memutuskan pergi untuk mencari Sakamoto dan yang lainnya. Dikarenakan Bisuke bisa menemukan siapapun yang pernah dia temui dari langit. Aoi yang mendengar hal itu seketika berhenti menangis. Setelah itu, Heisuke dan Hana menyuruh Bisuke untuk terbang mencari Sakamoto dan yang lainnya. Di sisi lain, yang dimana tim Sakamoto tiba di lab berada. Sakamoto menjelaskan bahwa Sakamoto pernah beberapa kali membawa Hana ke tempat ini. Namun Shin menjelaskan, luarnya memang sebuah museum, namun di dalamnya tersembunyi sebuah lab di bawah tanah. Dikarenakan museum lab Okutabi berada di basement. Oke, sekian dulu video kali ini. See you next video and bye-bye.